Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian, keluarga GPDI El Shaddai yang saya kasihi. Kembali kita bertemu dalam renungan 79. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih bisa bertemu di dalam renungan ini. Mari kita sama-sama menikmati. Kita sudah sampai kitab Imamat pasal 19 ayat 19 sampai 21. Saya akan membacakan Imamat 20 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang bersinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsamu. Allah itu satu hal dalam ayat yang sudah kita baca. Kita melihat adalah perbuatan yang sangat bodoh. Kalau sampai hari ini masih banyak orang yang mencari pertolongan kepada dukun, kepada orang pinter, kepada para normal dan juga pada peramal. Nah, kita melihat terlebih kita percaya kepada arwah orang-orang mati, menyembah kepada patung-patung atau pohon-pohon besar yang sudah dikeramatkan. Itu satu hal yang sangat kekejian di hadapan Tuhan. Yang lebih aneh lagi, ada banyak orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan, mendapat anugerah daripada Tuhan dan sebagainya. Dia juga melakukan hal-hal yang sama. Bukan hanya orang-orang dunia saja, tapi orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan dan ditebus oleh darah Kristus, yang telah mengecap kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Apakah kita lupa dengan firman Tuhan yang berkata di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan bersama-sama dengan orang fasik, yang tidak menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kita membaca Mazmur ini, orang yang berbahagia, orang Kristen yang berbahagia itu tidak berjalan, tidak mengikuti jalan orang fasik. Kalau orang fasik masih menyembah kepada berhala, masih percaya kepada arwah-arwah, kepada patung-patung, pohon-pohon yang besar yang sudah dikeramatkan. Tetapi bagi kita orang-orang percaya tidak boleh berjalan bersama-sama dengan dia. Alkitab juga mengatakan bahwa percaya kepada dukun atau kepada arwah atau roh-roh peramal adalah dosa besar. Kalau kita percaya kepada dukun, kepada arwah, kepada para peramal adalah dosa besar dan merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Tadi firman Tuhan mengatakan di dalam ayat 6 bagian B, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Tuhan sendiri yang akan menentang orang-orang yang berbuat demikian, dan
akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Itu adalah hukuman dari Tuhan bagi orang-orang percaya yang masih menyembah kepada patung-patung, percaya kepada dukun, kepada paranormal dan sebagainya. Jika ada orang Kristen yang tetap saja berbuat demikian dan tidak segera bertobat, berarti dia sedang membuka peluang bagi dirinya sendiri untuk menerima hukuman dan murka Allah. Kalau kita masih tetap melakukan hal itu, berarti kita memberikan peluangan untuk menerima hukuman daripada Allah. Karena dalam Ulangan 6 ayat yang ke-13 sampai 15 kita baca. Ulangan 6 ayat 13 sampai 15. Kamu harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sebab Ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Kita melihat orang-orang yang masih orang-orang percaya, yang masih melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Firman Tuhan mengatakan kamu harus takut kepada Tuhan Allahmu. Karena itu kita harus beribadah, dan demi namanya haruslah kita bersumpah kita akan mengikuti firman Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dan kita melihat kalau kita baca secara teliti dalam firman Tuhan, banyak kisah orang-orang terkenal yang harus mengalami akhir hidup tragis dan tidak luput dari hukuman Tuhan. Kalau kita baca banyak raja-raja yang tadinya juga beribadah kepada Tuhan, akhirnya mengikuti jalan orang fasik dan mereka dihukum. Nah, kita melihat kalau sampai hari ini kita merasa baik-baik saja, padahal kita melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Kita merasa bahwa kita baik-baik saja, maka kita perlu berhati-hati. Saatnya kita bertobat dan meninggalkan semua itu. Jangan kita mengikuti jejak orang fasik. Jangan kita bersama-sama percaya kepada arwah-arwah, kepada dukun dan sebagainya. Mari, di dalam bagian yang terakhir, kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak berkompromi dengan dosa, kita akan mengecap dan menikmati berkat-berkatnya yang luar biasa. Bapak Ibu akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa kalau kita tidak mengikuti jejak-jejak daripada orang dunia. Kita tinggalkan. Kalau seringkali kita punya masalah, kita suka pergi ke dukun, atau kita tanya kepada orang-orang pintar, kepada paranormal. Mari kita tinggalkan itu semuanya dan kita kembali kepada jalan Tuhan.
kita percaya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, Tuhan pasti akan memberkati, menyertai, memeliharakan kita semuanya sampai akhir hidup kita. Dan biarlah kita renungkan firman Tuhan yang singkat ini. Kita mari bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur kepadamu, kami boleh diingatkan dengan firman-Mu untuk kami hanya beribadah dan menyembah kepada Allah yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ampuni kalau seringkali kami berpaling, kami meninggalkan Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai jemaat-Mu GPDI El Shaddai, seperti jemaat GPDI El Shaddai berharap kepadamu. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Tuhan, Engkau terus memberkati jemaat-Mu GPDI El Shaddai, memberkati Ibu Gembala kami, berikan kekuatan, hikmat, kemampuan untuk memimpin jemaat GPDI El Shaddai, berikan kekuatan kesehatan kepada semua multimedia yang dengan setia melakukan tugasnya. Tuhan, Engkau tolong kami semuanya. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.